warga, kembali lagi bersama Cang Obeng di konten Oprak Oprek. Ya, kali ini Cang Obeng mau ngebahas satu aksesoris motor yang pasti sangat dibutuhin buat teman-teman semua nih. Apalagi buat teman-teman yang mitra Grab, buat ojol, buat yang demen touring, ini pasti butuh banget. Dan emang lagi banyak Cang Obeng lagi sering banget ngelihat ada pakai uang ini kenceng. Ada yang make satu aksesoris ini. Apa tuh Cang Obeng? Nah, aksesorisnya itu yaitu charger portable. Nah, sebenarnya ini udah dikeluarin sama motor-motor yang terbaru ya, keluaran motor-motor terbaru tuh udah banyak yang ngeluarin tuh. Jadi udah include ada charger portable di motornya. Biasanya ada di kantong-kantong. Kalau motor-motor matic ya ada di kantong-kantongnya. Nah, gimana kalau buat yang motor-motor keluaran lama tapi belum ada charger portable lah? Tenang aja. Cang Obeng bakal bahas dan ngasih tahu teman-teman semua gimana cara pasangnya, fungsinya bagaimana, harganya berapa. Nah, simak terus di konten Oprak-Oprek ini. Oke, jangan kemana-mana. Nah, ini udah ada charger portable lah. Yang buat motor ya. Buat mobil, kayak mobil mah udah ada. Buat motor, ini Cang Obeng beli biasa di marketplace. Nih, ada modulnya ini, modelannya begini. Ada ini double tip buat nempelin kalau misalkan malas ngebolong-bolongin body, pakai double tip ini. Terus juga ini mounting nih ya. Mounting bukan nih? Mounting, ini ada mountingnya. Oke, kita bahas si modulnya dulu. Nih, ini modulnya ini kalau dari build quality, sadis build quality. Bahannya sih plastik, sesuai sama harga. Bahannya plastik. Harganya berapa? Ntar Cang Obeng kasih tahu harganya berapa. Bahannya plastik, ada outputnya untuk kabel, dia 2 kabel aja ya. Ini kayaknya sih plus sama minus doang sih, ini merah sama hitam. Lumayan panjang. Ada tombol on off-nya. Tuh, buat matiin nyalain. Ini kalau Cang Obeng lihat di reviewnya, produknya ini itu buat voltmeter untuk aki. Jadi arus tegangan aki, bukan aki motor. Bisa dicek di sini. Biasanya kan kalau sehat-sehat aja nih akinya ada di 13,8, 14. Nah, nggak di bawah 13 ya, itu akinya udah mulai drop. Terus ini ada soket untuk chargernya tuh, USB ya. Modelnya USB apa ini? C. Bukan USB sih, USB biasa ya. USB biasa lah. USB biasa. Tuh. Ada 2, jadi bisa 2 device sekali ngecas. Dia ada tutupnya juga nih, tutupnya karet nih. Jadi asumsi Cang Obeng sih harusnya ini waterproof alias anti air. Gitu. Nah, modelnya seperti ini. Nggak begitu besar, nggak begitu kecil, kelihatan di mata. Dan buat voltmeternya juga ini jelas ya. Ini indikator sangat penting. Motor-motor sekarang mungkin udah ada beberapa yang ada, cuma motor-motor yang keluaran lama biasanya belum ada voltmeter ini. Jadi kita bisa mantau kondisi aki itu sehat apa enggak. Nanti kita bakal ngasih video kali ya, tutorial, bukan tutorial, ngasih tahu ciri-ciri aki yang sehat sama aki yang udah mulai ngedrop. Dan Cang Obeng juga udah nyiapin aki lithium versus aki yang gel yang sekarang konvensional. Sadis ya. Tunggu Cang, videonya ditunggu. Iya dong, secepatnya. Makanya jangan pencet tombol loncengnya. Jadi kalau ada video terbaru bisa tahu gitu. Ini kita mau langsung pasang. Langsung aja Cang. Oke, ya. Jadi teman-teman, ini kabelnya panjang nih. Cang Obeng kasih tahu sedikit ya. Cang Obeng udah ngulik-ngulik juga nih. Cang Obeng kebetulan pasang juga di motor. Ini tuh ada 2 kabel outputnya, positif merah sama negatif, sebenarnya sama aja sih. Ini tuh buat ke arus untuk aki, ini tuh buat ke masa. Nah, nanti dia connect ke aki, dia langsung ada voltmeternya ketahuan tegangannya berapa si aki. Kita juga bisa ngecas di sini nih, ada 2. Masangnya di mana Cang Obeng? Masangnya
bebas. Ini ada mounting untuk di spion. Jadi misal kelihatan nggak kamera? Kelihatan ya. Nah, di atas dia ngejepit nih di tiang spion. Tuh. Jadi kan kepantau tuh dari pandangan. Nah, ini bisa dibuka kalau mau dicas, bisa ditutup. Kabelnya juga bisa diselip-selipin, ngikutin sama kabel-kabel yang menjuntai di stang. Ini panjangnya bisa nyampe kaki. Kalau untuk motor-motor Honda kan kakinya biasanya ada di bawah tuh kayak Vario, bisa langsung ke bawah atau ke depan. Harganya untuk satu paket phone charger bener. Ini harganya di sekitaran 50 ribuan. Jadi teman-teman bisa beli. Cang Obeng nggak tahu kalau di bengkel belinya di mana. Cuma Cang Obeng biasa beli di marketplace ya, di toko-toko online. Bisa beli, ini harganya kisaran 50 ribuan. Kalau susah cara Cang Obeng, saya nggak ngerti motor, cara masangnya gimana. Nah, Cang Obeng bakal kasih tahu cara masangnya bagaimana, karena ini gampang banget. Pasti teman-teman bisa langsung praktekin sendiri. Pokoknya di oprek-oprek teman-teman udah pasti jago ngebengkel dah. Syah, gitu. Oke, kita lanjut pasang dulu, oke? Ini alat-alat yang Cang Obeng butuhin untuk masang phone charger di motor. Kunci 14 ini buat buka gagang spion. Ini obeng plus untuk buka-buka bodi sama nyambungin kabel di aki. Kita buka joknya dulu karena ini motor harian Cang Obeng. Jadi motornya tuh agak-agak mini bike dan agak nekat. Bukan motor-motor matic, jadi gampang aja. Gini, kita coba pasang di dudukan mountingnya di spion dulu ya. Wah, 17. Salah. Maaf. Agak umum ya. 17. Kita buka dulu. Nih teman-teman perhatiin, jangan di skip videonya. Jangan di skip. Mengapa, Cang? Ih, ntar kelewatan aja. Kurang gede lagi. Nah, nih masuk ke sini. Tutorial buka spion. Oke. Set. Nah, ini udah kencang. Kabelnya ini teman-teman bisa masukin ke jalur kabel yang ada di bodi, nebeng jalur. Ini kan kalau misalkan di sini kan ada klipnya nih. Masukin set sampai ke, biar rapi ya. Ini Cang Obeng biar cepat aja, masa bongkar bodi. Ntar videonya kelamaan, kalian bete. Cih, gitu. Nah, ini outputnya. Bentar dipotek dulu biar agak. Nah, ini di anu dulu. Oke, biar agak panjang. Merah di positif, aki. Hitam tuh di negatif. Kayak gitu. Jangan lupa di bengkek dilebarin lah, karena kan dia kan agak panjang tuh. Nah, sekarang kita buka untuk si akinya nih ya. Nih, plus tuh yang warna merah tuh biasanya ada logonya, tambah min tuh yang min tuh min negatif. Kita buka dulu yang plus. Ya ulang, Cang. Yang plus yang mana? Yang plus tuh yang ada plus tambah. Kalau min tuh yang min. Nah, di kabelnya plus itu yang merah, min itu yang hitam. Nih ya. Nih Cang Obeng nggak buka banyak karena cuman nyontoin, jadi cuman diselipin aja. Begitar. Kita selipin. Nah, kencengin. Set. Nah, ini yang hitam diselipin di hitam, di min. Ya. Min. Nggak usah dibuka gede-gede, kan mau ngetes doang. Jadi teman-teman biar tahu cara pasangnya bagaimana. Nah, jepit. Nah, jangan diberesin dulu kalau udah terpasang kabelnya.
kita tes nyala dulu. Kalau udah tes nyala udah normal semua, bisa ngecas, baru rapihin gitu. Kita tes nyala dulu karena kan ini kabelnya udah kepasang nih, merah di plus, hitam di min ya. Ini belum Cang Obeng rapiin karena masih ngetes. Kita nyalain dulu motornya. Nyalain motornya. Coba kita, kan ada on off-nya nih, nyalain. Nah, tuh nyala tuh. Ini voltmeternya 12,3. Kalau motornya nyala harusnya lebih besar harusnya nih ya. Tuh, lebih besar ya. Jadi harusnya jadi 13,5. Ini stabil nih, berarti akinya masih bagus. Kita ngecas. Ini Cang Obeng udah siapin Type C buat ngecas, buat handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nyala ya. Lagi. Tuh, masuk casannya. Tuh normal. Nih, berarti berfungsi dengan baik. Coba yang satunya lagi ya. Yang bawah ini kan yang atas. Coba yang bawahnya ya. Kita coba. Wih, bisa ngecas. Nih Cang Obeng nggak tahu nih yang fast charging yang mana nih. Kayaknya nggak fast charging ya, sama aja ya. Ya pokoknya ini berfungsi dengan normal, dengan bagus lah. Kalau udah gitu, jadi ini kan tadi Cang Obeng udah infoin ada on off-nya. Matiin dulu. Ada dia tuh si phone chargernya ada on off-nya. Ini buat safety juga nih teman-teman. Jadi teman-teman misalkan motor kalau lagi jalan, motor lagi hidup mesinnya, teman-teman bisa nyalain atau matiin secara manual gitu. Jadi nggak auto on saat motor lagi nyala gitu. Kalau motor mati pun bisa dinyalain dengan on off ini. Saran Cang Obeng, kalau mau ngecas sebaiknya kondisi motor lagi jalan, karena aki itu kan ada pengisiannya dari kiprok tuh. Akinya ngisi arus, dan kita pakai ngecas pun dia tetap ngisi kan akinya, jadinya nggak ada kebocoran aki. Kalau misalkan teman-teman ngecasnya lagi motor lagi nggak nyala nih, engine off, kita ngecas, takutnya akinya drop karena nggak ada pengisian dari kiprok yang berputar sama mesin gitu. Jadinya ntar akinya drop, handphonenya nyala, motornya nggak nyala, milih mana? Milih dua-duanya nyala kan. Jadi saran Cang Obeng mending ngecas handphonenya pas lagi motor nyala kayak gitu. Ini bisa ada on off ya tuh. Cakep banget bro. Tadi kan Cang Obeng ngomongin kelebihannya mulu ya. Sekarang kalau menurut Cang Obeng ini ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Satu nih, ini menurut sudut pandang Cang Obeng, dia itu mountingnya plastik. Itu satu, walaupun tebel plastik ya, cuma tetap aja ini plastik, ngerinya patah atau bagaimana kan, kita nggak tahu situasi di jalan. Itu satu. Dan cuma ada tersedia satu warna, warnanya cuma hitam aja. Ini bukan warna dari warna bahannya sih, bukan dicat apa segala macam. Jadi cuma satu warna, modelannya nggak begitu besar. Cang, nih kalau orang awam masangnya gampang nggak sih Cang? Gampang sih kalau buat orang awam mau masang phone charger ini. Jadi tadi Cang Obeng udah ngasih tahu. Yang penting kabel plusnya itu ada di kabel merah ya, ada di plusnya aki. Kabel yang hitam itu ada di min untuk di aki. Jadi teman-teman bisa ngeliat aki sendiri tuh. Kalau yang kabel merah bisa kabel plusnya tuh merah-merah juga. Jodohnya merah-merah juga. Kalau hitam tuh untuk min. Jadi tinggal pasang aja, tinggal buka akinya, colok apa namanya? Di jumper ke akinya, merah ke plus, min ke hitam. Dia udah nyala gitu. Tinggal kerapihannya aja sih kalau menurut Cang Obeng. Ini mungkin yang agak sulit ya, karena kalau mau rapi itu kan kita harus bongkar bodi semua tuh buat ngumpetin kabel-kabelnya ini biar nggak ngejuntai gitu. Nah paling itu aja. Kalau misalkan agak kesusahan buat detail segala macamnya, teman-teman bisa langsung ke bengkel terdekat untuk pasangin. Pasti orang bengkel juga nggak bakal kesulitan kok buat masanginnya, gampang aja. Ini Cang Obeng ada contoh terpasang, beda produk ya ini sama yang tadi Cang Obeng bahas. Phone chargernya ini yang terpasang di motor Matic dengan cara dibolongin nih si bagian dek-dekannya. Dia jadi nanam di
paten lah di dek-dekannya. Tuh sama dia ada dua slot USB. Ampere pun sama di sini dan ada tutupnya juga. Nah, ini yang lebih rapinya nih karena nggak ada kabel yang menjuntai. Jadi kabelnya udah di dalam semua dan ini dibobok. Nah, buat yang tadi Cang Obeng review itu phone holdernya bisa juga ditempel di dashboard di sini pakai double tip tadi yang ada dalam kemasan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot ngebobok, cukup pasang double tipnya tempel di sini. Tapi ingat tempelnya kalau bisa di dekat-dekat kantong, daerah-daerah kantong ya. Jadi kalau misalkan pun dia udah kelamaan, lemnya udah males ya udah males tuh maksudnya udah nggak lengket lagi, dia jatuhnya ke kantong itu nggak jauh-jauh dari aman lah, jadinya nggak kemana-mana jatuhnya. Itu teman-teman ya, itu dia review singkat ala Cang Obeng untuk pemasangan dan tips juga buat teman-teman mitra dari produk phone charger ya. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih sendiri modelnya mau yang kayak gimana, harganya mau yang kayak gimana, sesuaiin sama budget dan kebutuhan juga, jangan sampai salah beli. Jangan lupa tonton terus konten oprek-oprek di YouTube Sahabat Grab Indonesia. Buat teman-teman biar tahu nih, biar update juga seputar permotoran, tips and triknya bagaimana ya. Cang Obeng bakal ulas semua di konten oprek-oprek. Di like ya, di komen juga, di subscribe juga. Komen sangat membantu Cang Obeng untuk nge-review produk ataupun tips apalagi buat teman-teman semua seputar permotoran. Jangan lupa di komen. Dah.